Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Selamat datang di pembacaan tarot untuk bulan Agustus 2022. Ini adalah pembacaan general, jadi mengenai beberapa bidang, beberapa hal di dalam kehidupan ya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan, diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi walaupun aku menunjukkannya untuk masing-masing zodiak, belum tentu itu adalah energi kamu yang ketarik ya. Dan kalau memang itu tidak sesuai dengan kamu, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa cocok, bisa enggak gitu ya. Kalau ada orang lainnya bisa terbolak-balik energinya, pokoknya jangan dipaksain. Kalau kamu nggak suka dengan pembacaannya, dengan akunya sebagai yang ngebacain, dengan segala sesuatu deh, mau durasi, mau penempatan iklan dan lain sebagainya, please silakan move on, cari tarot reader ataupun hal-hal lain yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Ambil yang kamu butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan untuk masing-masing zodiak. Scorpio, ini adalah pembacaan untuk Agustus 2022 Scorpio, Sun, Moon, Rising, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Scorpio. Queen of Pentacles, the bottom of the deck ya. Kalau aku lihat di sini Agustus ini kamu apa ya, lebih mengutamakan kayak apa-apa tuh pokoknya berpikir dengan logis gitu ya, yang penting gue, yang penting fun. Kamu nggak mau terlalu terhanyut ataupun apa ya, bergelut dengan perasaan-perasaan kamu gitu ya. Jadi dalam kamu mengambil sikap dan lain sebagainya pun kamu berusaha memakai logika kamu, dengan pikiran kamu nggak pengen, keputusan ataupun tindakan atau sikap-sikap kamu tuh, terpengaruh dari perasaan dan emosi-emosi kamu. Queen of Pentacles, buat beberapa dari kamu lagi fokus ya dalam keuangan kamu, dalam pekerjaan, dalam aktivitas kamu sehari-hari. Buat beberapa dari kamu ini mungkin kamu lagi banyak di rumah ya, banyak di rumah, banyak hal yang kamu fokuskan di dalam keluarga, rumah tangga, ataupun dalam rumah kamu gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat tuh juga buat beberapa dari kamu lagi fokus untuk membangun mungkin bisnis kamu, pekerjaan kamu, keuangan kamu, dan lain sebagainya. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu tuh lagi apa ya, kayak lagi mensupport seseorang, entah ini anak ataupun mungkin pasangan ataupun orang tua gitu ya. Kamu seperti kayak ad- ada orang lain di sini yang kamu bantu ataupun kamu tolong ataupun kamu support, atau ini adalah orang yang mensupport kamu gitu dalam masalah-masalah ya. Buat beberapa dari kamu ini ada pekerjaan atau juga mengenai masalah finansial ya. Three of, kita bagi jadi 4 ya pembacaannya, 1, 2, 3, 4. Three of Swords dalam keadaan terbalik. Terus kita punya Six of Wands dalam keadaan terbalik, dan Ten of Pentacles dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, aku ngerasain di sini buat sebagian dari kamu tuh ada hubungannya dengan situasi dan kondisi yang terjadi di dalam keluarga kamu ataupun di dalam hubungan kamu. Ngerasain ada masalah di sana gitu ya, ada hal yang membuat situasi dan kondisinya jadi nggak apa ya, bukan nggak jelas tetapi jadi rumit, jadi complicated, jadi berantakan. Mungkin lagi ada banyak masalah di dalam keluarga kamu, dalam hubungan kamu, dalam rumah tangga kamu. Aku ngelihat di sini sedang diupayakan untuk jangan sampai berantakan gitu ya, lagi berusaha mempertahankan satu hubungan. Ini bisa hubungan asmara, bisa hubungan mungkin antara kamu dengan orang tua, kamu dengan anak, ataupun kamu dengan saudara kamu. Tetapi aku juga melihat buat sebagian dari kamu tuh kayak kamu ngerasa mungkin ada sesuatu yang nggak imbang ataupun timpang ataupun nggak balance ataupun nggak adil ya. Mungkin dari usahanya,
Mungkin kamu sudah melakukan yang terbaik tapi kamu nggak dihargain gitu ya, dan lain sebagainya. Buat sebagian dari kamu lagi memperbaiki finansial kamu. Karena kamu mungkin lagi banyak pengeluaran gitu ya. Mungkin di situ kamu lagi banyak kredit ini, kredit itu, ataupun mempunyai utang dan lain sebagainya. Kamu lagi berusaha untuk gimana untuk mengcover itulah gitu. Karena hal itu tuh kayak membuat keuangan kamu tuh jadi berantakan buat sebagian dari kamu. Buat sebagian dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, ya lagi mempertahankan hubungan kamu, gitu ya, lagi berusaha mempertahankan hubungan kamu. Tapi situasi dan kondisinya nih lagi nggak karu-karuan. Dan mungkin lagi banyak konflik, gitu ya, lagi banyak nggak enaknya lah. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, kamu agak ada sesuatu yang bikin kamu nggak betah, gitu loh, nggak betah di rumah, pengennya keluar mulu gitu ya. Queen of One dalam keadaan tegap, Seven of One dalam keadaan terbalik, dan Wheel of Fortune dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu lagi kreativitas kamu tuh kalau yang aku lihat gitu ya, dari di bulan ini, dari semua kartnya gitu ya, kreativitas kamu tuh lagi kayak berapi-api gitu ya. Mungkin buat beberapa dari kamu memang kerja di dalam bidang seni, tetapi kayak kamu tuh lagi terinspirasi, lagi terpacu untuk melakukan inovasi-inovasi ataupun hal-hal yang mempergunakan kreativitas kamu gitu ya. Buat beberapa dari kamu, kamu lagi pengen have fun gitu loh, lagi pengen have fun. Dan kamu, kalau yang aku lihat di sini, ini ada entah kamu ataupun seseorang yang menarik perhatian kamu. Maksudnya adalah mungkin ini adalah kamu yang menarik perhatian orang ataupun orang yang menarik perhatian kamu. Seven of One dalam keadaan terbalik dan Wheel of Fortune dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu lagi mengusahakan sesuatu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini mungkin sesuatu ini bertentangan dengan hal pada umumnya gitu loh. Dan bisa jadi ini adalah pertentangan gitu loh, maksudnya yang menyebabkan pertentangan. Mungkin kamu ingin melakukan sesuatu yang yang kamu seneng lah gitu, yang kamu seneng, dan kamu punya pikiran yang meyakini bahwa hal ini akan bakal jadi keren gitu loh, dan hal ini tuh gue suka, gue demen banget deh gitu. Tetapi kayak orang-orang di sekitar kamu, entah ini orang tua, entah mungkin pasangan kamu ataupun teman dan lain sebagainya, tuh kayak tidak mendukung hal tersebut. Dan kayak rasanya tuh kayak ngeblok kamu gitu loh, kayak ngeblok kamu sehingga kamu nggak bisa melakukan hal yang kamu inginkan ini. Tetapi ini bisa dalam wujud orang ya. Kamu ingin melakukan sesuatu, menjadi diri kamu, melakukan hal yang kamu suka, tapi ada seseorang yang berusaha memaksakan kehendaknya ataupun berusaha mengontrol ataupun berusaha menghambat keinginan kamu itu. Cuman masalahnya kalau yang aku lihat di sini bisa jadi untuk kamu punya kesulitan untuk tidak menghiraukan mereka, ngerti nggak? Kalau kamu mereka nggak ada peran serta atau apanya atau butuhnya kamu akan mereka, kan kamu bisa aja ngomong, peduli amat gua sama lu gitu. Cuman kayaknya ini adalah satu sosok yang merupakan peran penting gitu ya di dalam kehidupan kamu, yang nggak bisa
kamu hiraukan begitu saja, bisa jadi kamu mungkin tergantung akan mereka, bisa jadi mungkin mereka posisinya di atas kamu gitu ya, ataupun mungkin ini adalah pasangan kamu dan lain sebagainya, yang membuat kamu kayak, gua harus ngikutin apa maunya mereka dan gua nggak bisa ngelakuin apa yang gua pengen ini gitu. Karena kalau yang aku lihat dengan adanya Wheel of Fortune tuh kayak itu kayak ngambat kamu, jadinya kamu kayak nggak bisa ngelakuin hal yang kamu pengen itu. Tetapi buat beberapa dari kamu ini juga bisa kamu berhubungan dengan orang yang selalu saja kayak kamu tuh salah, kamu tuh kurang, kamu tuh nggak bener, kamu tuh segala macam yang negatif itu, eh, dan ini tuh bikin apa ya, bikin kamu tuh kesel gitu ya. Dan dia mungkin bukan hanya melakukan itu dalam ucapan, tetapi juga dalam perbuatan gitu ya. Hal-hal yang dia lakukan ini menghambat kamu, hal-hal yang dia lakukan ini bikin masalah di dalam hidup kamu gitu. Nah ya kamunya sendiri juga harus bisa apa ya, harus bisa nunjukin gitu loh, sampai di mana sih gitu loh orang tuh bisa melakukan hal tersebut ke kamu gitu. Maksudnya apa? Kamunya sendiri harus punya batasan, harus bisa bilang jangan, harus bisa bilang tidak gitu loh. Kalau kamu terus mentolerir, berkompromi dengan hal-hal yang buat orang benar tapi buat kamu tidak, dan kamu ngikutin terus, ya kamu akan keseret dengan mereka gitu loh, dan mereka akan ngerasa punya hak untuk in charge gitu loh di dalam kehidupan kamu. Nine of One dalam keadaan tegap ya. Kamu lagi banyak explore di dalam mungkin bisnis kamu ataupun dalam kehidupan kamu, dalam bidang-bidang yang kamu lakukan dan lain sebagainya. Kalau aku lihat tuh kamu lagi banyak mengeksplor gitu ya, banyak belajar, banyak mencoba, mungkin banyak bergaul gitu ya, untuk apa ya, buka koneksi, terus kamu dapat banyak masukan gitu ya. Cuman kalau yang aku lihat kamu lagi banyak mengumpulkan data. Karena aku ngelihat di sini dengan judgment dalam keadaan terbalik, kamu belum tahu apa yang ingin kamu lakukan dan kamu ingin fokuskan gitu ya, apa yang kamu pengen seriusin. Kamu lagi benar-benar mau explore. Dengan Page of Pentacles, buat beberapa dari kamu, hati-hati kalau di dalam kamu misalnya main ataupun bergaul dan lain sebagainya, jangan sampai mengganggu hal yang seharusnya menjadi prioritas ya. Ini bisa masalah finansial, keuangan dan lain sebagainya, yang harus kamu bisa seimbangkan gitu loh. Karena kalau yang aku lihat ini ada aktivitas-aktivitas atau hal-hal yang bikin kamu jadi lepas kendali gitu ya, bisa jadi mungkin jadi pengeluaran jadi bludak gitu, ataupun waktu kamu antara kerja dan main dan lain sebagainya itu jadi nggak terkontrol. Aku ngelihat di situ pesannya gitu ya, buat beberapa dari kamu juga harus bisa apa ya, dalam pertimbangan-pertimbangan kamu mengenai apa yang harus kamu prioritaskan, apa yang harus kamu lakukan nextnya dan lain sebagainya. Itu yang aku lihat. Page of Pentacles, ini aku lebih ngelihat sebagai belajar dari kesalahan ataupun hal-hal yang terjadi sebelumnya. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama dalam kamu menginvestasikan perasaan kamu, juga uang kamu, juga tenaga dan lain sebagainya. Ya, kalau yang aku lihat ini ada masalah mengenai hal tersebut, terutama di dalam misalnya apa ya, mungkin keterburu-buruan dalam ataupun hal-hal yang mempengaruhi pertimbangan gitu loh, ataupun penilaian-penilaian kamu terhadap satu hal. Entah kenapa aku mendapatkan message itu. Buat beberapa dari kamu mungkin di masa-masa sebelumnya, kamu mungkin gampang kepengaruh akan omongan orang atau janji orang atau apapun itu yang bikin kamu ngerasa terburu-buru
dalam memutuskan sesuatu, dalam melakukan sesuatu, tanpa melihat, mungkin meng-cross check latar belakang gitu ya, ataupun apakah ini aman buat kamu, apakah ini baik untuk dilakukan, apakah ini cocok dan lain sebagainya. Kalau yang aku lihat tuh ada hal yang pernah terjadi gitu ya. Sebagian dari kamu mungkin ini dalam pekerjaan ataupun dalam keuangan, lebih ke arah sana buat beberapa dari kamu. Tetapi ini juga masalah juga koneksi gitu ya, ataupun hubungan kamu dengan orang lain yang mungkin kamunya terkelabui oleh layer luar yang menjanjikan, yang mempesona, yang membuat kamu tertarik dan terbakar saat itu, tapi kamu nggak ngelihat dalamnya, kamu nggak ngupas itu layer-layernya sehingga kamu ngelihat wajah aslinya atau bentuk aslinya, sehingga itu mungkin pernah membuat masalah-masalah dalam kehidupan kamu. Mungkin kamu jadi gampang kena tipu, mungkin kamu melakukan sesuatu yang kamu sesali berikutnya, ataupun hal-hal lain yang membuat kamu bertemu dengan masalah itu. Karena ke part nomor 4, Two of Swords dalam keadaan tegap. Ya, ini adalah warning ataupun red flags ya. Hal-hal yang perlu kamu perhatikan, yang harus kamu perhatikan gitu loh. Dan di sini kalau yang aku lihat ada hal yang ngeblok kamu sehingga tidak melihat hal tersebut. Bisa jadi mungkin idealis kamu, mungkin juga hal-hal yang kamu anggap benar gitu ya, mungkin pada saat ini udah expired. Cara yang perlu kamu yang kadang-kadang mengaburkan penilaian kamu akan sesuatu, akan orang lain, akan hal-hal lain gitu ya, yang perlu kamu buka. Kadang-kadang kalau kita melihat ke arah yang berbeda, tetapi dengan tutup mata, ya akan selalu kita nggak bisa ngelihat perbedaannya gitu loh. Nah ini kalau yang aku lihat, ada hal-hal yang perlu kamu benar-benar, kamu harus buka kacamata kamu harus buka pikiran kamu untuk melihat hal tersebut, supaya kamu bisa melihat kenyataan dan kebenaran yang ada, sehingga kamu bisa lepas dari dari blocking yang kamu bikin gitu ya, sehingga kamu tidak bisa melihat sesuatu dengan netral, dengan apa adanya. Karena mungkin hal itu ditunjukkan oleh orang yang kamu suka, hal itu ditunjukkan oleh keluarga, hal itu ditunjukkan oleh teman dekat kamu, sehingga kamu penilaiannya tuh jadi kabur gitu loh, jadi ngikut ke mereka gitu ya. Nah ini sama kalau aku lihat dengan Six of Pentacles, hal yang membuat kamu kehilangan balance, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam keuangan kamu, baik dalam bisnis kamu, baik di dalam hubungan kamu gitu ya. Mungkin kamu kurang perhitungan juga bisa. Knight of Swords ini adalah pesan mengenai menahan dorongan-dorongan karena kamu ke-trigger akan hal yang mungkin sementara, yang membuat kamu melakukan sesuatu yang bisa kamu sesali di kemudian hari, ataupun masalah-masalah yang timbul akan hal-hal yang kamu lakukan karena ketergesa-gesahan atau keterburu-buruan, tanpa kamu pikir panjang, tanpa kamu telaah terlebih dahulu, tanpa kamu teliti terlebih dahulu. Misalnya dalam kamu mungkin mengerjakan sesuatu, ataupun hal-hal mengenai finansial kamu gitu loh, ataupun hal-hal dalam kamu mengerjakan gitu loh, pekerjaan ataupun bisnis gitu ya, investasi kamu. Ini mengenai impuls, dorongan-dorongan yang bisa kamu handle, harus kamu bisa handle gitu loh, belajar untuk bisa dihandle, benar-benar bisa ini energinya si Queen of Swords ini adalah energi yang tenang, tidak terburu-buru gitu ya, tidak terburu-buru, dan dia nggak masalah untuk tidak tergesa-gesa dan mungkin akan agak tertinggal dari orang lain gitu, tetapi dia benar-benar melihat
mengerjakan dan tindakan-tindakan dia itu benar-benar penuh perhitungan. Nah, kalau yang aku lihat ini adalah ajakan untuk Scorpio, untuk benar-benar, jangan hanya mengikuti gitu loh, jangan hanya mengikuti dorongan-dorongan tersebut, tapi pikirkan juga dan telaah lebih dalam lagi sebelum kamu melakukan sesuatu gitu ya. Eee, leb Iya, kayak, jangan takut untuk melakukan sesuatu walaupun pelan-pelan, asalkan hal itu dilakukan dengan benar dan juga kamunya, aman gitu loh. Baik di dalam hubungan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam hal-hal lain di dalam kehidupan kamu, ya. Oke, ini yang aku lihat pesan-pesannya untuk Scorpio ya. Terima kasih sudah mampir ke sini. Kita ketemu lagi dengan selanjutnya. Namaste.